Ini adalah proses penjemuran vanila, rempah harum yang selama berabad-abad menjadi salah satu komoditas termahal di dunia. Di bawah sinar matahari, polong-polong menghitam perlahan, mengeluarkan aroma khas yang memikat. Tapi, apa yang membuatnya begitu mahal? Dan bagaimana kisahnya dari bunga rapuh yang hanya mekar sehari, menjadi aroma manis di kue, es krim, dan parfum? Vanila memiliki nama ilmiah Vanilla planifolia, sebuah tanaman anggrek merambat yang tumbuh di daerah tropis. Di dalamnya tersimpan lebih dari 200 senyawa aroma. Rasanya manis, lembut, dengan sentuhan bunga, karamel, dan kayu. Ribuan tahun yang lalu, suku Totonac di pesisir timur Meksiko membudidayakannya. Bagi mereka, ini adalah hadiah para dewa. Setelah ditaklukkan bangsa Aztec, vanila menjadi bahan utama minuman istana, yaitu xocolatl, sebuah campuran kakao, cabai, dan vanila, yang hanya digunakan untuk bangsawan dan prajurit elit. Vanila kemudian meluas pada abad ke-16. Pada masa itu, penjelajah Spanyol membawa vanila ke Eropa, dan aromanya memikat para raja. Namun ada masalah besar. Di luar tanah asalnya, bunga vanila tidak pernah berbuah. Butuh lebih dari 300 tahun, sampai seorang anak berusia 12 tahun bernama Edmond Albius menemukan teknik penyerbukan manual. Dengan lidi bambu, ia mengangkat selaput tipis, menyatukan putik dan benang sari. Teknik sederhana ini mengubah sejarah dan membuka pintu bagi budidaya vanila dapat diproduksi secara global. Hari ini, Madagaskar memimpin dunia, menyumbang lebih dari 40% produksi global. Indonesia berada di posisi kedua dengan sekitar 25%. Diikuti Meksiko, Papua Nugini, dan Tiongkok, masing-masing 5 hingga 7%. Perjalanan vanila dimulai dari proses pembibitan. Bibit biasanya diambil dari stek batang tanaman dewasa yang sehat dan dipotong sepanjang 30 hingga 60 cm. Lalu, ditanam di tanah gembur dan lembab di area yang teduh. Tanaman ini membutuhkan penyangga. Biasanya berupa pohon pelindung atau tiang kayu, karena tanaman vanila adalah anggrek yang merambat. Tahun pertama adalah masa adaptasi. Akar mulai menembus tanah, sulur mencari pegangan, dan daun mulai tumbuh rimbun. Petani memastikan kelembapan tetap terjaga, dan umumnya menanam tanaman pelindung lainnya untuk menghindari teriknya matahari langsung. Memasuki tahun ketiga, tanaman yang sehat mulai berbunga. Bunganya berwarna hijau pucat dan sangat rapuh. Inilah momen yang paling krusial karena bunga vanila hanya mekar sekali dalam setahun dan hanya bertahan kurang dari 24 jam. Disinilah keterampilan penyerbukan manual dibutuhkan. Dengan lidi bambu kecil, petani membuka selaput tipis yang memisahkan putik dan benang sari, lalu menyatukannya dengan hati-hati. Setiap bunga harus diserbuki satu persatu, karena tanpa campur tangan manusia, polong tidak akan terbentuk. Jika penyerbukan berhasil, polong hijau mulai tumbuh memanjang. Dalam 8 hingga 9 bulan berikutnya, petani memantau setiap perubahan. Kelembapan dijaga, gulma dibersihkan, dan tanaman dilindungi dari hama seperti kutu putih atau ulat. Pencurian vanila sering terjadi dan menjadi tantangan tersendiri bagi pemiliknya. Hal ini dikarenakan nilai vanila yang tinggi. Di beberapa daerah, petani bahkan memberi tanda khusus pada polong sebagai bukti kepemilikan. Menjelang panen, ujung polong berubah warna menjadi kuning. Inilah tanda vanila siap dipetik. Panen pun harus tepat waktu. Terlalu cepat, aromanya lemah. Terlalu lama, polong bisa pecah dan kehilangan kualitas. Setelah mencapai batas umur, polong vanila dilakukan proses pemanenan. Dalam kondisi ini, polong vanila masih belum beraroma. Untuk memunculkan aroma, dilakukan proses curing yang memakan waktu 4-6 bulan
melalui 4 tahap utama. Tahap pertama ialah blanching. Polong dicelupkan ke air panas selama 30 hingga 60 detik untuk menghentikan proses biologis dan memulai reaksi enzimatis pembentuk vanilin. Tahap kedua ialah sweating. Polong dibungkus kain tebal atau disimpan di kotak tertutup di tempat hangat dan lembab selama 36 sampai 48 jam. Hal ini untuk mempercepat pembentukan aroma. Tahap ketiga ialah drying. Penjemuran singkat di bawah sinar matahari pagi selama 2 sampai 3 jam per hari, dilanjutkan pengeringan di tempat teduh selama 3 sampai 4 minggu. Proses ini untuk menurunkan kadar air dari 80% menjadi sekitar 25%. Tahap keempat ialah conditioning. Polong yang sudah kering disimpan dalam kotak kayu, tertutup selama 2 sampai 3 bulan untuk mematangkan aroma, memperkaya rasa, dan membuat tekstur polong lentur. Hasilnya, didapatkan polong coklat gelap, mengkilap, lentur, dan beraroma kuat. Siap digunakan atau diolah menjadi ekstrak, bubuk, dan pasta. Proses panjang inilah, kerja manual, dan pasokan terbatas membuat vanila alami menjadi salah satu komoditas termahal di dunia. Karena itu, lebih dari 90% produk di pasaran menggunakan vanila sintetis, dibuat dari senyawa vanilin hasil fermentasi atau ekstrak kayu. Vanila ternyata tidak hanya satu jenis. Ada beberapa varietas utama yang dikenal di dunia, dan masing-masing punya rasa serta aroma yang khas. Pertama, vanila bourbon atau Madagascar bourbon vanilla. Inilah varietas paling populer, berasal dari Madagaskar dan wilayah Samudra Hindia. Aromanya kaya, manis, dengan sentuhan creamy yang kuat. Cocok untuk es krim, kue, dan dessert. Kedua, vanila Meksiko. Inilah rumah asli tanaman vanila. Rasanya hangat dengan aroma rempah dan sedikit pedas. Banyak digunakan untuk coklat panas, kopi, dan hidangan tradisional Meksiko. Ketiga, vanila Tahiti atau Tahitian vanilla. Berasal dari French Polynesia. Memiliki aroma bunga yang lembut, sedikit buah, dan rasa yang halus. Sering dipakai di parfum mewah dan hidangan penutup yang lembut. Keempat, vanila Papua Nugini. Punya aroma manis bercampur aroma bunga tropis. Rasanya lebih ringan, tetapi meninggalkan kesan segar di lidah. Perbedaan rasa vanila tidak muncul begitu saja. Ia terbentuk dari perpaduan kondisi tanah yang unik, iklim yang berbeda, serta metode pengolahan tradisional di setiap daerah penghasilnya.